koalisi perubahan itu. Tapi lengkapnya itu kira-kira al-mukhafadatul alal qadimis sholeh wal akhdu bil jadidil aslah. Terus menerus memperbaharui dan memperbaiki apabila ada sasaran yang lebih baik, tapi tidak pernah lupa ada fondasi-fondasi kokoh yang telah dirintis dan diwariskan kepada generasi yang harus kita jaga dengan baik. Termasuk perubahan yang kita inginkan adalah perubahan yang terus memelihara keberhasilan-keberhasilan, termasuk kesuksesan-kesuksesan yang dibuat oleh pemerintah dari zaman ke zaman, khususnya pemerintahan di bawah kepemimpinan Pak Jokowi. Insya Allah kita akan kejar perbaikan dan pembaruan semaksimal mungkin untuk Indonesia. Kita juga akan meneruskan semua kebaikan dan prestasi yang sudah diraih oleh bangsa Indonesia. Amin. Amanah besar ini, pengemban amanah besar ini, dan insya Allah kita siap untuk berjalan bersama-sama menuju perubahan dan perbaikan. Amanah besar untuk merawat konstitusi, amanah besar untuk merawat demokrasi dan menuntaskan cita-cita reformasi. Amanah besar untuk menunaikan janji kemerdekaan, utamanya untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke. Jelas ya, ini kan perubahan dan juga perbaikan ya. Tapi kalau sekarang perubahan atau keberlanjutan ya? Kenapa kita mengatakan keberlanjutan? Karena Caimin sudah mengatakan kita tetap berpegang teguh pada perubahan atas keberhasilan yang sudah dilakukan pemimpin-pemimpin sebelumnya. Coba gitu kita ya. ajak narasumber untuk membantu kami untuk memahami hal ini gitu ya. Hari ini sudah ada Mas Ahmad Khairul Umam, analis politik Universitas Paramadina Jakarta. Assalamualaikum, selamat pagi Mas. Pagi Mbak Rati, pagi Mas Sehat Adi. ya? Alhamdulillah. Kemudian juga ada Bang Dah. Syahganda Nainggolan, pendukung Anies Baswedan. Selamat pagi Bang Syahganda. Selamat pagi. Selamat pagi Bang. Ada juga ini Kang Maman Imanul Haq, Wakil Ketua Dewan Syuro PKB. Selamat pagi Kang Assalamualaikum. Maman. Assalamualaikum. Kang Maman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita ke Kang Maman dulu deh. Kang Maman jadinya Tabayun ya. Tabayun dulu ya. Ini perubahan atau keberlanjutan? Karena kan Caimin sempat mengatakan juga akan keberlanjutan dari keberhasilan pemimpin yang sebelumnya, begitu. Termasuk Pak Jokowi berarti ya? Gimana nih, Kang? Iya, tagline yang dibawa oleh Nasdem, lalu juga Demokrat dan PKS ketika mengusung Mas Anies adalah perubahan. Nah, ketika kita diajak dan kita masuk menerima pinangan itu, kita partai yang lahir dari rahim Nahdlatul Ulama selalu punya landasan filosofis, yaitu al-muhafadzatu 'alal qadimis shalih wal ahdu bil jadil aslah. Kita akan selalu menjaga pondasi-pondasi yang kokoh, nilai-nilai keberhasilan yang sudah ada, tetapi tentu kita akan terus memperbaharui kekurangan-kekurangan yang ada. Salah satu kelemahan bangsa ini adalah ketika berganti rejim, maka si rejim itu langsung dikoreksi secara keseluruhan, dianggap salah, dianggap tidak berjasa, dan lain sebagainya. Itu yang tidak ingin kita bawa dalam koalisi baru ini, bahwa kita punya semangat pembaharuan, tetapi nilai-nilai misalnya keberhasilan infrastruktur tentu kita akan lanjutkan dan lain sebagainya, tetapi penguatan sumber daya manusia agar tidak ada manusia yang korup, tidak ada manusia yang melakukan upaya pecah belah, seperti istilah dalam Bang Surya Paloh bilang, mulai hari ini sudah tidak ada cebong kampret dan sebagainya, tetapi mengacu kepada kebinekaan kita. Kita menghormati keragaman Indonesia dengan prinsip-prinsip li ta'arufu, saling mengenal, saling memahami, saling menguatkan, mengokohkan demi Indonesia yang kita cintai. Kang Maman, katanya pada saat pertemuan dengan Nasdem, PKB itu katanya juga Caimin ini membawa draft katanya ya. Boleh tahu nggak sih draft itu apakah draft milik PKB atau draft milik di luar PKB? Ada yang menitipkan atau mengendorse, Kang Maman? Ya, prosesnya adalah ketika Gus Imin ketemu dengan Pak Surya Paloh lalu menawarkan tawaran yang lebih konkret ya soal pendamping Mas Anies, langsung
Ketum meminta kita, terutama di Dewan Suro lalu DPP melakukan rapat. Nah di rapat itulah sebenarnya muncul juga draft bahwa sungguhnya ketika kita akan masuk, tentu kita punya juga langkah-langkah ke depan itu bagaimana. Dari mulai yang penting kita masuk Anies Mohaimin ini menjadi pasangan yang bisa memenangkan Pilpres, lalu konsep-konsep dari koalisi pembaruan ditambah dengan pola-pola komunikasi yang lebih humanis, tidak mencaci maki dan lain sebagainya. Draft itu yang disetujui di rapat pleno gabungan di Surabaya, sehingga yang dibawa oleh ketum adalah draft yang dihasilkan lewat mekanisme partai kebangkitan bangsa. Lebih kepada bagaimana kita membawa ini dengan strategi yang sekali kita berlayar kita harus menang untuk Pilpres 2024 ini. Adakah unsur istana di balik draft tersebut? Saya rasa tidak ada ya. Saya rasa tidak ada karena ini sangat transparan bahwa Gus Muhaimin yang mendapat mandat dari Muktamar Bali untuk menjadi calon presiden atau calon wakil presiden menyerahkan mekanismenya bahwa saya sudah ketemu Bang Surya Paloh, ini bagaimana, lalu apa yang harus saya bawa dalam dalam pertemuan selanjutnya. Jadi amanat beliau itu dua, satu menerima pinangan menjadi bakal cawapresnya Anies, yang kedua adalah ini loh draftnya yang dibawa untuk memperjuangkan bersama-sama, seperti itu. Oke, baik Kang Maman, saya mau ke Bang Syahganda. Kalau di para elit partai politik nampaknya sudah sejalan begitu, tapi apakah memang ini juga seiman sekata begitu di grassroots begitu ya? Memang para pendukung yang tadinya mengetahui bahwa Anies Baswedan ini perubahan gitu ya? untuk persatuan dan juga memang berseberangan dengan pemerintah. Nampaknya kalau dengan adanya PKB agak berbeda nih. Para pendukung begini melihat seperti apa? Ya begini, saya ini 2 bulan lalu udah dikasih tahu soal ini ya. Sebenarnya ini peristiwanya udah 5 bulan lalu, pertemuan antara seseorang di Partai Nasdem dengan Caimin. Orang ini bilang, Gan, insya Allah nanti Anies sama Caimin. Saya bilang saya akan menangis itu kalau itu terjadi. Kenapa Bang? Karena ini orang berdua ini ketika dia bersatu, inilah yang disebut reinkarnasi, ya founding fathers. Ini terhubung langsung. Kakeknya Muhaimin ini pendiri Republik Indonesia. Ya. Kakeknya Anies Baswedan pendiri Indonesia. Jadi tema-tema kita mau bilang perubahan dan berkelanjutan itu sebenarnya udah diomongkan mereka kemarin pada saat pidato. Saya baca penuh pidatonya Pak Muhaimin dan Anies Baswedan. Itu mereka mau terhubung dengan founding fathers itu. Ya, dengan kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan oleh kakek-kakek mereka. Dan tahun 90-an saya ini kenal mereka ini. Saya tahu Anies Baswedan, saya tahu Muhaimin khususnya Elkisnya. Dia punya lembaga Elkis, anak-anak NU muda yang melakukan perubahan pemikiran di Yogyakarta. Ya ada Imam Aziz dan lain-lain, teman saya Imam Aziznya. Dan saya itu betul-betul luar biasa, ini bangsa Indonesia dikasih karunia sama Allah. Ya, ini orang-orang yang jejaknya ini di Indonesia, kalau kita memang mau Indonesia jadi bangsa besar, memang mesti ketemu orang-orang seperti ini, bukan orang-orang pencitraan. Jadi menangisnya in the good way gitu ya. In the good way. Ini orang gila ini berdua ini orang gila. Tadi in the bad way Oh enggak. Ini luar biasa ini. Jadi waktu 2 bulan lalu saya dikasih tahu sama satu petinggi Nasdem yang istilah Pak Anies Baswedan kemarin di belakang layar. Saya terharu itu betul. Nah, kemarin hari Sabtu pada saat saya di perjalanan di Lampung, Pak Anies Baswedan telepon saya. Ya. Apa yang dia ngomongkan? Dia bilang, Gan, lu nulis? Ya, aku udah nulis tentang Surya Paloh dan Anies Baswedan bukan pengkhianat. Ya karena saya itu menjelaskan di dalam tulisan saya, tidak ada pengkhianatan dalam politik barbar seperti sekarang. Ya ketika Anies Baswedan bersama Erlangga Hartarto pertemuan-pertemuan sebelumnya, Erlangga mau langsung ditersangkakan. Sebelumnya si Harso Manoarfa ketika punya hubungan baik dengan Anies Baswedan, langsung Suharto Manoarfa dalam 1 hari perjalanan dari Eropa ke Indonesia dipecat dari P3. Gak usah yang lama-lama Bang Ganda. Ini KPK juga mau buka lagi Kemnaker. Makanya kasus Muhaimin ini saya tahu yang disebut ini. Ini artinya saya tahu ini jangan politisasi. Ini bangsa Indonesia sedang ketemu pemimpin yang benar.
dikontestasi oke dengan Prabowo dengan ini, tapi jangan ada ya seperti KPK tadi karena Ya. Anda udah singgung KPK. Ya. Jangan coba-coba di dunia politik ini dalam situasi begini ya itu memancing kemarahan rakyat. Apa komunikasi Pak Anies Nah pada saat itu loh telepon? kembali ke situ Pak Anies bilang, Gan aku senang dengan pasangan ini. Oh ya? Anies Muhaimin, ya kan? Karena ini membuka jalan persatuan kita kepada Grassroots kira-kira senang nggak tapi Bang Ganda? sangat. Saya itu udah berkali-kali. Izin nih Bang Ganda. Saya semalam itu menjelang kita dialog ini saya berusaha untuk surfing tuh di media sosial, saya cari-cari. Ketemu itu ada salah satu pengurus kegiatan pengurus partai Nasdem gitu ya di Sumatera Utara yang memberikan narasinya itu kurang lebih seperti bunyinya. Masyarakat ini sudah ingin sekali perubahan total. Narasi perubahan ini nih yang membuat rancu kita saat ini. Di satu Apakah sisi benar-benar akan perubahan atau justru malah Caimin mengatakan ini keberhasilan keberlanjutan. Jokowi. Iya, makanya Caimin itu pidatonya kita dengar utuh dong. Ya. Pak Caimin itu mengatakan dia masuk ke koalisi perubahan. Ya. Masuk ke koalisi perubahan. Ya tadi Pak Maman juga sudah ngomong kan, masuk ke koalisi perubahan. Jadi nggak ada yang berubah dari koalisi perubahan. Kemudian Pak Imin melanjutkan, ya Pak Anies juga di dalam pidatonya juga koalisi perubahan. Ya. Caimin juga melanjutkan dalam pidatonya itu bahwa kita harus mempertahankan yang baik-baik dari seluruh masa lalu. Betul. Masa Ya. lalu Sepakat itu dengan baik itu. masa Soekarno, masa Soeharto, masa presiden-presiden berikutnya. Jadi bukan masa Caimin bilang itu masa Jokowi saja, enggak. Kalau itu kan pernyataan umum, Kepemimpinan artinya sebelumnya. memang keberlanjutan Ya. dalam pengertian yang baik-baik. Pak Anies juga nggak pernah mempersoalkan. Oke, Bang Ya Syahganda. kan? Tapi perubahan itu kan penting karena mereka kemarin Caimin kalau baca pidatonya Caimin, Ya. disinilah saatnya kita menuju kemakmuran. Ya. Itu kan pidato beliau. Ya. Karena itu kan artinya penting ya. Yang dua yang saya catat penting Caimin, kemakmuran sama persatuan nasional. Ya, yang selama ini kita ini terpecah belah. Terpecah belahnya bangsa ini sebenarnya cuma karena NU dengan non NU sama-sama Islam diadu domba selama ini. Ya. Bang Syahganda, kalau melihat saat ini kan biasanya yang mungkin diusung Anies atau digunakan Anies selama ini kan integritas yang berbeda dibandingkan dua calon lainnya. Apakah nanti masih akan bisa ampuh dilakukan kepada para pendukungnya? Problem Caimin itu di mana? Anies Baswedan. Ya maksudnya kan integritasnya itu kan nggak ada yang luntur di antara mereka berdua. Ya kalau kemudian politisasi misalkan hukum, tahun 2012 ada kasus Caimin, ya ini udah tahun berapa? Ya kan sekarang yang banyak kasus di gunung. Integritas saya masuk mungkin sosok perubahan itu mungkin Bang Syahganda. Lah Caimin kan udah ngomong kemarin, dia masuk pada koalisi perubahan dan akan ikut mengusung perubahan. Hanya Caimin mengatakan yang baik-baik di masa lalu kita harus pertahankan dan saya pikir itu. Jadi Caimin ini setidaknya membuat lunak sedikit Pak Anies Baswedan dong berarti ya? Nggak ada yang lunak dalam segi konsep pemikiran itu nggak ada menurut saya. Nggak ada. Walaupun santer didengar juga sebelum adanya deklarasi kemarin juga Surya Paloh sudah bertemu dengan Pak Presiden di istana. Ya makanya itu kan orang gutak-gatik gatuk-gatuk ya seolah-olah Surya Paloh itu tunduk pada Jokowi. Ya nggak tunduk lah. Ini ketika Pak Muhaimin ini pindah dari Prabowo ke Pak Anies, malah saya dengar info yang saya dapat Jokowi ngamuk. Begitu? Iya, kenapa ini orang bisa pindah? Kalau Bang Syahganda Nainggolan ada dengar-dengar, Ahmad Khairul pasti juga ada dengar-dengar juga nih ya. Kita jeda dulu ya Bang. Kita jeda dulu lah. Nih ada juga nih kita mau tanya nanti nih, usai jeda berikut kami akan kembali. Oke, gabung lagi dengan Kang Maman Imanul Haq ya, Dewan Majelis Syuro PKB. Kang Maman, gimana Kang Maman menyikapi dialog kita tadi di segmen sebelumnya Kang Maman? Iya, saya sangat senang ya dengan pernyataan senior saya, Bang Syahganda. Walaupun kami pernah berseteru dengan kami dan kita itu, tetapi kelihatan sebagai senior, jurnalis, dan lain sebagainya. Termasuk saya izin, Bang Ganda kemarin tulisan Abang tentang arti sebuah pengkhianatan, saya share kemana-mana dan itu jadi diskusi hangat di kami. Seperti itu. Nah ini menunjukkan bahwa seorang Syahganda aja sudah sangat rasional, berarti politik kita udah mulai ke arah yang benar nih. Biasanya politik kita emosional, sekarang rasional. Biasanya politik kita sangat reaktif, sekarang proaktif. Biasanya politik kita hanya dipenuhi oleh buzzer-buzzer yang kalau setuju dia jelek-jelekin prestasi seseorang, tetapi dia puji-puji yang lain. Ini mengembalikan kembali, sebenarnya kita ingin pada posisi apa yang dilakukan Anies di
Jakarta itu mana yang betul-betul prestasi, mana yang betul jadi kekurangan dan sebagainya. Inilah bentuk evaluasi, termasuk juga yang dilakukan oleh pemerintah Jokowi. Kita tidak ingin sesuatu itu dinilai atas dasar likes or dislikes gitu, tetapi rasional. Nah, politik rasionalitas, politik proaktif, politik dialog dan lain sebagainya, ini justru muncul ketika pasangan Anies Mohaimin muncul seperti itu. Saya senang men-share tulisannya Adi Masardi soal KPK dan lain sebagainya, dijadikan bahan diskusi-diskusi. Nah, kita hari ini membutuhkan negara-negarawan yang sebenarnya dulu memiliki kapasitas itu, tetapi di 2 periode Pak Jokowi ini kok tiba-tiba seolah-olah hanya terpaku kepada satu kubu dan berhadapan dengan kubu yang lain. Ini tidak boleh terjadi lagi. Indonesia itu lebih penting dari sekedar kekuasaan. Maka apa yang dikatakan Bang Ganda itu menarik. Kita itu punya imaji kebangsaan di mana kakeknya Caimin, yaitu Kiai Bisri Samsuri, dengan kakeknya Pak Anies, itu memunculkan imaji kebangsaan dengan menggelorakan spirit perubahan. Tetapi perubahan yang digagas itu bukan perubahan radikal revolusioner, tetapi perubahan yang lebih sistematis, perubahan yang mengacu kepada kebutuhan-kebutuhan masyarakat, termasuk juga perubahan-perubahan yang mengacu kepada konstitusi, karena bernegara itu adalah berkonstitusi. Kita masih menyimpan begitu banyak persoalan kebangsaan ini, dan tentu dengan 2 orang muda. Saya senang ketika ketemu Mas Anies lalu mengatakan kepada kami PKB, kita sama-sama seumur nih, Gus Mohaimin, kita ini sesama muda. Nanti kalau ada apapun kita bisa sharing. Jadi tidak ada gap communication, tidak ada juga kesulitan-kesulitan dalam berkomunikasi. Masa sih Indonesia tidak mau punya pemimpin yang sama-sama muda, berbasis intelektual, dua-duanya juga belajar tentang pentingnya mengkomunikasikan lewat media, cara-cara yang halus, berdasarkan data dan fakta, bukan berdasarkan hoax, bukan berdasarkan sekedar kampanye-kampanye yang tidak berbobot seperti yang hari ini kita saksikan dalam periode ini. Oke, Bang Syagada, tanggapannya Bang? Ya, sekali lagi saya berharap bahwa bangsa Indonesia ini menemukan pemimpin yang sesuai dengan founding fathers. Spiritnya, semangatnya, tidak berkuasa untuk cari uang. Ya, 60% sekarang ini di kekuasaan itu adalah pengusaha yang orientasinya cari uang dan lain-lain. Ini dengan Anies dan Caimin ini, insya Allah rakyat, mereka itu terhubung langsung dengan rakyat yang besar. Ya, 50 juta warga NU. Kita tidak klaim PBNU, tapi warga NU karena Caimin adalah kader NU. Ya. Anies Baswedan kader Muhammadiyah, kader Masumi, kakeknya pendiri Masumi. Juga ada 30 juta itu pengikutnya di Indonesia. Insya Allah itu artinya rakyat tuh mereka perhatiin. Ya, kalau yang lain-lain muncul entah dari mana, dari gorong-gorong, dari mana, ya siapa yang dia urus? Tapi kalau Bang Ganda mengatakan, oke lah dengan bergabungnya dengan Caimin ini, artinya kita mendapatkan kekuatan baru, yakni grassroots dari kaum Nahdliyin seperti itu. Iya. Tapi kalau yang sudah ada di dalam ternyata karena ada gangguan, bukan gangguan lah, mungkin godaan integritas tadi itu begitu. Mereka pergi bagaimana? Sudah siap juga dong tentunya. Nah, tentu kan saya kan melihatnya ini kan, makanya saya nggak bilang PBNU, nggak bisa bilang ini kan kaum Nahdliyin yang terafiliasi dengan PKB aja sekarang itu kan 10,26%. At least 15 juta sekarang. Tapi sebelum dengan PKB kan tentu kan juga sudah punya kekuatan modal kan Pak Anies ini. Itu makanya maksud saya, hitungan saya sama teman-teman tadi malam sebagai pendukung Anies ya di 2 tempat, itu insya Allah Anies ini sekarang sudah mengkantongi 50 juta. Suara. Ya block vote ini block vote. Sebelum deklarasi, masih setelah dengan Mohaimin. Oke. Ya, yang selama ini itu data atau halusinasi itu? Bukan dong, kan kita lihat ini kan PKS itu kan bisa 15 juta sekarang. Oke. Iya kan? Block vote nih karena mereka ini solid. Dia ini jadi kalau ada salah satu survei, katakanlah survei itu antara mendukung partai dan mendukung sosok. Nah, ini dia konsisten nih. Jadi PKS itu 80, 90, 100% PKS akan dukung Tapi Anies. kalau berbicara survei selama ini, Anies kan nomor 3 Bang dibandingkan capres lainnya. Tunggu. Jadi ini survei ini ada yang partainya sekaligus orang. Kayak PDI, semua pendukung PDI pasti pendukung Ganjar. Gitu loh maksudnya. Ya kan? Ada yang lain-lain, Golkar, baca lah misalkan saya sebut aja namanya survei Kompas lah kemarin. Itu ada proporsionalitas antara pemilih partai dan pemilih capresnya. Nah ini PKS dan PKB block vote.
15 juta, 30 juta. Oke? Kemudian Serikat Buruhnya Jumhur besok tanggal 11 akan launching 5 juta block food. Habib Rizik itu 5 juta. Insya Allah, ini saya karena ketemu Yusuf Martak tadi malam, kira-kira dia bilang 60-70% kita dukung Anies tetap. Berapa itu? 5, 10, tambah 30, 40 juta. Dari partai-partai pendukung lain dan lain-lain itu 10 juta, 50 juta. Mudah-mudahan Anies menang satu putaran. Insya Allah, amin. Itu juga kalau nggak diganggu-ganggu kan Bang? Nah, kalau diganggu ya lain lagi. Ya kan kalau kriminalisasi Muhaimin nggak ada salahnya di Mungkin Mas ini Bang gimana? sedikit, itu tapi udah ada hitung-hitungannya tuh. Masuk nggak dimasuk nih hitung-hitungannya? Ya tentu hitung-hitungan dari tim sukses tentu narasinya optimis. Dan itu tentu akan diaminkan karena namanya juga amin ya Pak. Koalisi amin. Ya tetapi ya itu harus diuji karena bagaimanapun juga elektabilitas Mas Anies per hari ini memang Tetap relatif di posisi masih tiga. di posisi 3 dan ada gap cukup signifikan dengan Pak Prabowo dengan Pak Ganjar Sebelum di duet angka ya, sekitar sebelum 10 duet. sampai 15%. Sebelum Iya, duet ya, Pak, ya? tetapi memang Iya. betul Iya. bahwa kemarin Pak Prabowo berada di posisi tertinggi dengan 46% basis dukungan kursi parlemen, tapi kemudian dengan keluarnya PKB, maka praktis berkurang 10% menjadi 36%. Berkurang 30%. Tetapi kemudian problemnya ada situasi yang kemudian perlu dicek. Karena bagaimanapun juga kalau hitung-hitungan Pak Saganda tadi angkanya mungkin agak 50, dinaikkan ya. 50 juta. PKB itu sekitar 11 sampai 12 juta, Pak. Yang Dari lalu, basis. yang lalu. Iya. Ini sekarang pertumbuhan penduduk maksud saya gitu. Ini Tapi kan suara Pak Saganda Caimin dia- punya akses langsung ke BPS bisa negosiasi harga. Iya. Nah, kemudian apa namanya sama PKS, kemudian katakanlah Nasdem di angka yang relatif tidak jauh berbeda, 11 juga 12 juta. Tetapi ada satu situasi yang perlu diantisipasi karena bagaimanapun juga belum ada satupun lembaga survei yang pernah menarasikan atau mensimulasikan pasangan Anies dan Caimin. Nah, selama ini ada gap cukup serius dalam konteks elektoral antara elektabilitas PKB sebagai partai dengan elektabilitas Caimin secara personal. Nah, yang kita tahu ada gap cukup signifikan, PKB cukup terjaga baik, 7, 8, bahkan kadang sekitar 9%, kemudian Caimin masih di angka sekitar di bawah 2%. Sebagai cawapres ya? Belum. Nah ini bedanya Caimin yang sebelumnya dengan Caimin yang sekarang barangkali berbeda. Karena sekarang dia mendapatkan spotlight, sehingga kemudian akan mempengaruhi informational input yang masuk ke masyarakat, sehingga barangkali ada insentif elektoral. Tetapi belum ada satupun yang melakukan simulasi dalam konteks survei. Nah, pasca deklarasi ini kita akan uji Kita tunggu. seberapa besar signifikansinya, pengaruh insentif elektoralnya. Tetapi situasi yang barangkali perlu diantisipasi, karakter dari pemilih Nahdliyin itu relatif tidak terkonsolidasi di satu titik capres-cawapres. Seringkali dia mengalami sebaran yang merata, mengalami diaspora yang cukup merata. Karena seringkali afiliasi kepartaiannya juga berbeda-beda. Dan yang terlebih penting lagi, selama hampir 1 tahun ini, proses jualan politik yang dilakukan oleh PKB, oleh Caimin, itu relatif sangat dioptimalkan untuk menjual nama Pak Prabowo. Nah, itu yang kemudian masuk dalam kesadaran, literasi politik, termasuk acceptance, political acceptance dari para kiai sepuh, jaringan santri, termasuk jaringan pesantren. Kalau misal memang betul teman-teman dari kalangan pemilih Nahdliyin memiliki literasi politik yang lebih baik, tentu mereka akan lebih independen. Tidak mudah untuk diombang-ambingkan. Tetapi kalau misal sebaliknya, kalau mesin politik PKB memang relatif lebih powerful untuk kemudian mempengaruhi kiai ikut sini, santri ikut sini, pesantren ikut sini, who knows? Nah, ini yang kemudian perlu diuji. Seberapa besar insentif elektoral, apakah betul masih rendahnya elektabilitas Caimin itu bisa terkatrol dengan situasi pasca deklarasi. Tetapi bagaimanapun juga ya tadi silahkan sesuatu yang optimis ya. Ya karena tetapi, 15/60% itu yang paling rendah. Baik. Jadi 15 juta itu, NU itu 60 juta. Oke. Oke, Saya kan habis tadi nih. hitungnya 15. Ya, apalagi 80 juta. 15 juta aja saya hitungnya tadi. Enggak Oke, kita banyak-banyak. nantikan nanti ya setelah deklarasi ini bagaimana hitung-hitungan Kita elektoral uji. dari Kita uji. Anies Baswedan dan juga Caimin. Jangan Terima kasih cepat-cepat banyak. ujinya. Bang Saganda dan Golan, terima kasih. Terima kasih. Mas Umar, Sama-sama. Mas Terima kasih. Saganda. Mas Ari. Kang Maman, Imanul Haq, terima Kang kasih Maman, Bang. makasih. Kita ganggu pagi-pagi. Terima kasih Pak Maman.
Kami dan kita Oh ya, Bang. bersatu. Inilah kalau udah dalam satu perahu koalisi itu, ini yang yang bermusan bisa kayak gini. Persatuan nasional kita. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semuanya. Terima kasih. Oke, nanti kita akan ajak pemirsa untuk Pantau-pantau Pantau-pantau halte bagaimana Transjakarta di Iya. Bundaran HI ya. mengenai situasi polusi ibu udara kota. di Jakarta ya. Sesaat lagi bersama Vena Kintan. Sesaat lagi bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.